Halo semuanya, di sini saya Komang Romeo Bimalaparta, NIM 25150101057 akan menjelaskan mengenai program sistem akademik yang saya buat menggunakan bahasa Java dengan konsep Object Oriented Programming dan menerapkan arsitektur Model View Controller atau MFC. Jadi program ini digunakan untuk mengelola data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan KRS. Selain itu juga program ini juga melakukan operasi CRUD atau create, read, upload, dan delete. Program juga memiliki validasi seperti pembatasan jumlah SKS, pengecekan data ganda, validasi email, serta validasi format tahun akademik. Struktur projectnya, project ini dibagi menjadi beberapa package sesuai dengan konsep MFC. Jadi di sini ada 6 buah package. Package pertama yaitu model. Package ini berisi kelas yang mempresentasikan entitas database seperti mahasiswa, dosen, KRS, dan mata kuliah. Kelas-kelas ini hanya berfungsi untuk menyimpan data beserta getter dan setternya. Selanjutnya ada DAO. DAO atau Data Access Object bertugas melakukan komunikasi langsung dengan database. Semua operasi CRUD dilakukan pada layer ini sehingga query SQL tidak berada di dalam tampilan. Selanjutnya ada service. Layer service ini berfungsi sebagai business layer. Service menjadi penghubung antara controller dan juga DAO. Selanjutnya ada controller, package controller. Controller di sini menerima input dari user melalui view, melakukan validasi, kemudian meneruskan proses ke service. Selanjutnya itu ada UI. Package UI merupakan view pada MFC. Seluruh tampilan dibuat menggunakan Java Swing. Selanjutnya itu yang terakhir ada util. Package util berisi database connection yang menggunakan singleton pattern agar koneksi database hanya dibuat satu kali. Kerja model view controller pada program ini kurang lebih seperti ini. Jadi ketika pengguna menekan tombol simpan pada form, view akan mengirim data tersebut ke controller. Controller akan melakukan validasi pada inputan tersebut. Jika valid, maka controller memanggil service. Service menurunkan proses ke DAO. DAO kemudian menjalankan query ke database. Setelah selesai, hasilnya dikembalikan lagi ke view untuk dilihatkan kepada user. Berikutnya itu penjelasan penerapan OOP. Konsep pertama yang saya terapkan adalah encapsulation. Jadi semua kelas pada package model menggunakan atribut private. Contohnya itu ini, itu private string nib, private string nama, private string email, dan private string bidang keahlian pada kelas dosen. Jadi data ini tidak dapat diakses secara langsung, tetapi melalui getter dan juga setter. Selanjutnya itu konsep kedua OOP yang saya terapkan yaitu ada abstraction. Jadi abstraction di sini itu terdapat pada package controller. Jadi kelas dari base controller ini dijadikan sebagai abstract class. Karena base controller ini hanya berisi fungsi-fungsi umum yang akan digunakan oleh seluruh controller seperti pesan sukses, pesan error, is kosong, dan juga is invalid. Konsep selanjutnya yang saya terapkan adalah inheritance. Inheritance ini diterapkan pada seluruh controller, di mana seluruh controller ini akan mewarisi sifat-sifat dari base controller.
Jadi metode-metode seperti pesan sukses, pesan error, is kosong, dan juga is symbol valid cukup dibuat satu kali saja pada base controller, lalu bisa digunakan oleh seluruh kelas controllernya. Contoh penerapan itu seperti ini. Dan semua kelas di package controller ini menerapkan inheritance ini. Selanjutnya implementasi OOP yang saya lakukan yaitu ada polymorphism. Jadi polymorphism ini saya terapkan pada package data access object atau disingkat DAO. Yang pertama ada kelas utamanya yaitu generic DAO. Jadi pada program ini polymorphism itu diterapkan melalui interface generic DAO. Berikut adalah isi-isi metodenya, ada insert, update, dan juga delete. Kemudian juga ada find by ID dan juga find all. Interface ini hanya mendefinisikan metode tanpa menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Cara kerjanya itu akan dilihat dari kelas-kelas lainnya, yaitu dari contohnya itu mahasiswa DAO. Jadi di sini ada line public class mahasiswa DAO implement generic DAO. Jadi kelas mahasiswa DAO ini mengimplementasikan generic DAO sehingga wajib memiliki method dari generic DAO ini, yaitu insert, update, delete, find by ID, dan juga find all. Sama juga dengan kelas dosen DAO, kelas dosen DAO ini juga melakukan implementasi terhadap generic DAO. Jadi tiap metodenya itu isi dari metodenya itu harus sama dengan metode yang ada di generic DAO. Begitu juga dengan KRS DAO, mata kuliah DAO. Jadi intinya isi dari metode tiap kelas seperti mahasiswa DAO, dosen DAO, dan KRS DAO, dan juga mata kuliah DAO, itu metodenya harus sama, tetapi isi dari metode itu harus berbeda. Adalah penjelasan mengenai kelas pada package controller selain base controller. Jadi yang pertama itu ada mahasiswa controller. Jadi controller ini tuh menangani validasi data mahasiswa. Di antaranya validasi NIM yang hanya boleh berupa angka, panjang NIM minimal 5 dan maksimum 15 digit, mengatur pagination-nya, dan melakukan pencarian data-data. Selanjutnya itu ada kelas dosen controller. Jadi controller dosen di sini tuh melakukan menormalisasi NIM menjadi uppercase, kemudian email menjadi lowercase, kemudian ada lakukan validasi untuk format email dan juga validasi panjang NIM dari dosen. Misalnya itu ada mata kuliah controller. Jadi controller mata kuliah di sini itu melakukan parsing pada SKS dari string menjadi integer. Hal yang sama juga dilakukan pada semester. Jadi dari integer menjadi dari string menjadi integer. Kemudian ada validasi SKS antara 1 sampai 6. Kemudian validasi semester antara 1 sampai 8. Yang terakhir itu ada menormalisasi mata kuliah. Yang terakhir pada package controller ini itu ada mata kuliah controller.
Jadi controller memiliki logika bisnis yang paling kompleks. Yang pertama yaitu ada validasi. Jadi yang pertama itu ada validasi. Format tahun akademik harus 4 digit. Artinya misalnya itu ada 2024 atau 2000, misalnya itu contohnya itu 2024 atau 2025. Berikutnya itu ada memastikan. Jadi di sini itu memastikan tahun kedua merupakan tahun pertama yang ditambah 1. Kemudian mengecek apakah mahasiswa sudah mengambil mata kuliah yang sama. Kemudian juga ada menghitung total SKS mahasiswa. Apabila jika mahasiswa mengambil total SKS melebihi 24, maka penyimpanan akan ditolak. Selanjutnya itu ada melakukan validasi nilai. Itu hanya boleh A, amin, B plus, B, BB, C plus, C, D, E, atau dikosongkan. Seluruh validasi tersebut dilakukan pada controller sebelum data dikirim ke database sehingga data yang tersimpan tetap konsisten. Selanjutnya itu ada penjelasan mengenai database connection. Database connection di sini itu menerapkan singleton pattern. Artinya, selama program berjalan hanya ada satu objek koneksi di database yang digunakan bersama. Hal ini membuat pengguna memori lebih efisien dan menghindari terlalu banyak koneksi pada database. Jadi intinya di sini itu untuk menghindari overload pada demonstrasi mengenai bagaimana program ini bekerja. Yang perlu dipastikan pertama yaitu library sekalian itu ada MySQL konektornya sudah ada dan berhasil. Selanjutnya yang perlu dipastikan adalah MySQL kalian sudah diaktifkan. Nah, di sini saya menggunakan XMPP Control Panel. Pertama perlu dihidupkan yaitu ada aplikasi Apache-nya, kemudian database-nya yaitu MySQL-nya. Pastikan semuanya sudah berjalan dengan normal tanpa error. Kemudian kalian ke browser, kemudian ketik localhost/phpMyAdmin. Kalian pergi ke SQL, terus kalian paste isi dari MySQL kalian di sini, dan pastikan tabelnya sudah muncul di sini. Keempat tabel yang ada, yaitu dosen, KRS, mahasiswa, dan juga mata kuliah. Selanjutnya ke Apache Database lagi. Kemudian lakukan run. Di sini saya klik kanan di pada bagian project, kemudian saya run. Jadi tampilan pertamanya kurang lebih seperti ini, yaitu ada sistem akademik, kemudian ada dummy username juga dummy password dummy, yaitu Albert123 dan admin. Kurang lebih begini nih tampilan full screen-nya. Ada 4 menu di sini yaitu mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan juga KRS. Di sini itu ada dosen. Jadi di sini ada mahasiswa. Jadi di sini kita bisa menambahkan mahasiswa baru, melakukan update terhadap mahasiswa yang tersedia, kemudian juga menghapus data mahasiswa yang ada. Jadi yang pertama itu saya coba menambahkan mahasiswa baru. Nama lengkapnya yaitu Rangga Adi Suputra. Emailnya yaitu rangga@gmail.com. Jurusan Teknik Informatika. Nah, katanya di sini contohnya itu 2025 dan bisa disimpan. Kemudian sini juga bisa melakukan update, contohnya Citra Dewi. Klik kanan, kemudian
ubah di sini jadi misalnya 2023. Misalnya, udah update data baru, maka di sini pada tahun anggarannya akan berubah. Kemudian datanya juga bisa dilakukan hapus seperti ini. Misalnya juga dosen juga kurang lebih sama. Jadi di sini bisa mengupload data baru, mengupload data yang ada, juga menghapus data yang dipilih. Nah, seperti ini. Ini 03 cup abi misalnya, abi@gmail.com. Dan kalian di sini itu bukan prodi ya di sini, tapi bidang kalian itu di mana gitu. Misalnya matematika, bisa disimpan. Kemudian data di sini juga bisa diupdate. Misalnya itu dari namanya gitu, salah. Misalnya nama Rahayu Ingrat, bisa diupdate, namanya juga berubah. Sini juga bisa dihapus datanya. Di mata kuliah juga kurang lebih sama, jadi kita bisa simpan, mengupload data baru, kemudian mengupdate data yang baru, mengupdate data yang ada, kemudian menghapus data yang tidak sudah dipilih. Secara itu ada KRS. Di sini kita bisa memilih salah satu mahasiswa yang ada pada database, kemudian memilih mata kuliah, kemudian memilih tahun akademik, dan nilainya. Sini itu nilai mahasiswa akan disimpan. Kemudian juga bisa update nilai dan juga menghapus KRS yang sudah terpilih. Kemudian program bisa diakses melalui tombol keluar. Jadi kesimpulannya, program sistem akademik ini telah menerapkan konsep-konsep OOP secara lengkap, yaitu ada encapsulation pada package model, inheritance pada package, inheritance dan juga abstraction pada package controller, polymorphism pada diimplementasikan pada bagian ada package data subject, serta menerapkan arsitektur model view controller dengan pemisah antara view, controller, service, dan model. Dengan struktur tersebut, program menjadi lebih terorganisir, mudah dipelihara, serta mudah dikembangkan apabila di kemudian hari ingin menambahkan fitur baru. Terima kasih.